Oke bro, ini sekarang saya coba handheld terbaru, harganya murah. Saya main God of War, graphic settingnya high, resolusinya di Full HD, bisa dapat, 70, 60, 60 fps bro. Ciamik soro ini. Ini harganya murah kok, di 8 juta. Lenovo Legion Go S yang paling bawah serinya. Ini harganya setara dengan Asus ROG Ally yang harga 8 juta juga. Cuma di bawahnya ROG Ally X ya. Jadi setara dengan ROG Ally biasa. Cuma kalau ROG Ally kamu nggak mungkin bisa main Full HD God of War di settingan high dapat segini FPS, nggak mungkin bisa. Pasti kamu akan main di low atau medium antara 30 sampai 40 FPS. Ini bisa tembus sampai 68 FPS. Ciamik soro bro, karena saya menggunakan fitur dari ini bro. Ini adalah Thunderbolt 4.0 karena Legion Go S ini dilengkapi dengan dual USB 4.0 40 GB per second. Saya konekkan ke ini, pantesan kan terbang FPS-nya. Ini adalah GPU eksternal RTX 3050. Kamu bisa pasang Nvidia atau pasang Radeon juga bro ke dalam handheldnya Lenovo Legion Go S. Oke, sekarang kita akan bahas. Jadi Lenovo Legion Go S ini yang paling saya suka ada dual USB 4.0 40 GB per second. Jadi kamu bisa pasang eksternal GPU atau program-program DJ, program audio atau hal-hal yang berat yang butuh transfer data besar bro. Tapi kalau Asus ROG yang biasa bukan yang Ally X itu tidak ada USB 4.0-nya atau Thunderbolt 4. Jadi kamu nggak bisa masukin hardware-hardware yang butuh kecepatan tinggi. Gimana cara connect ke GPU eksternal dan habis berapa biaya untuk memasang GPU eksternal ke handheld? Pertama-tama kamu harus cari handheld, baca di deskripsi ada USB 4.0 atau Thunderbolt 4.0-nya nggak? Ciri khasnya gambar petir. Nah, ada gambar petir gini berarti sudah Thunderbolt. Atau di deskripsi websitenya ada tulisannya 40 GB per second. Nah, itu berarti sudah Thunderbolt. Kalau pakai USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, nggak bisa. Jadi memang dikhususkan untuk Thunderbolt. Bisanya Thunderbolt 3 atau Thunderbolt 4, 30 GB per second atau 40 GB per second. Nah, kalau sudah dapat handheldnya, baru kamu beli GPU-nya bro. Ini GPU mulai dari harga 2,5 sampai 6 juta tergantung brandnya. Kalau ini nggak ada mereknya. Kalau kamu pakai yang Razer, itu bisa di 5 juta. Pakai brand lain ada yang 6 juta. Macam-macam lah, tergantung selera. Tapi menurut saya dengan harga 2-3 jutaan ini sudah sangat oke dan bisa kamu pasang sampai RTX 5000 series atau Radeon 9000 series. Ini 9000 series ini bro. Loh, saya pasang di sini bro. Nah, itu kelebihannya yang harga murah ini. Kalau yang mahal, ya tentu bisa. Yang murah bisa, ngapain beli yang mahal? Menurut saya sih seperti gitu bro ya. Setelah itu kamu beli VGA. VGA-nya bebas, mau RTX, RX boleh, ARC boleh. Setelah itu beli power supply. Power supply idealnya beli yang 550 watt ke atas. Jadi pada waktu kamu pakai RTX 4060, 4060 Ti, 7600 itu masih aman. Kalau kamu tujuannya pengen ke RTX 5000 series, ya kamu pasang di 850 sampai 1000 watt. Jadi masang GPU eksternal mau ke handheld atau ke laptop itu dibutuhkan dana lumayan. Jadi bukan, Bang, saya mau beli eksternal GPU, itu sudah dapat PSU nggak? Sudah dapat VGA nggak? Ya enggak bro, itu terpisah. Handheld sendiri, eksternal GPU sendiri, power supply sendiri. Oke ya, terus usahakan kabelnya ori, jangan pakai kabel bawaan, maksudnya beli di tempat lain, kecuali kabelnya hilang ya. Karena kalau kamu nggak pakai kabel Thunderbolt, nggak akan bisa. Kan sama-sama tipe C, beda kecepatan. Saya pakai USB 3.2 Gen 2x2, bisa nggak? Nggak bisa. Harus kabel yang Thunderbolt. Kalau ini hilang, beli yang Thunderbolt. Nah, seperti gitu. Cara connect-nya gampang banget. Dari power supply, seperti ini ya. Ini kan power supply. Kamu tancepin, 24 pinnya kamu tancepin.
Setelah 24 pin nancapkan ke 24 pin yang ada di GPU sebelah sini. Sebentar, saya geser dulu biar kelihatan di kamera, bro. Nah, nancap di sini 24 pinnya. Nah, habis gitu GPU-nya kamu pasang di PCI. Kalau pakai pin ya kamu bisa pakai pin 8 kali atau 12 VHP-WR bisa. Tapi kalau tanpa pin ya nggak usah dipasang apa-apa di sininya, bro. Setelah itu kamu konekkan aja kabel Thunderbolt seperti ini ke handheld. Sudah, sesimpel ini. 24 pin masuk, GPU nancap, Thunderbolt connect. Simpel nggak? Simpel banget. Kalau kamu nancapkan GPU eksternal ke port Thunderbolt, nanti di sini ada notifikasinya. Nah, dunding. Kita tinggal tunggu notifikasinya. Seret. Nah, ini nih. Nah, GPU eksternal RTX 3050 sudah nancap. Kalau dilepas, hilang. Nggak ada masalah kok. Kamu lepas, kamu pasang, nggak ngefek ke hardware sama sekali. Begitu juga pakai Radeon. Kalau mau ganti ke GPU Radeon, dimatikan dulu. Tek, sampai ini benar-benar mati. Nah, sudah mulai mati, berarti nggak ada daya ke sini, bro. Tinggal kamu cabut aja, biasa seperti gini. Nah, cabut gini, kamu pasang GPU-nya. Bebas, kamu punya GPU apa di rumah. Ini pakai 9070. Kalau ini karena ini pakai full modular, jadi saya harus nancapkan ke power supply-nya dulu. Jangan lupa GPU ke GPU, jangan ke CPU, kebakar nanti. Nah, ini GPU. Kalau ini juga GPU. Nah, setelah nancap GPU, terus 8 pinnya baru kamu tancepin, bro. Ini emang agak susah sih, kabelnya tebel banget. Ini pakai Adata XPG ini saya ini, bro. Core reaktor yang kemarin saya bahas. Oke. Ini saya tancapkan sini. Nah, sudah. Kamu pastikan sekali lagi, sudah aman belum? Oke ya, merasa sudah aman, baru kamu nyalain. Tek. Nah, dia muter. Udah, biarin. Kamu tinggal ambil kabel Thunderbolt, ini saya geser ke sini. Nah, terus saya tancapkan ke handheld-nya. Seperti gini. Dan kita tinggal tunggu notifikasinya, bro. Lah, itu bunyi dung ding. Nah, ini sebentar. Radeon harusnya keluar di sini, bro. Nah, ini. Sebentar. Tek. Nah, itu tuh kelihatan tuh. Tuh kelihatan tuh. Radeon 9070 sudah masuk ke sini. Enak, simple banget. Yang penting drivernya diinstal. Jadi setelah nancep itu pasti akan basic display. Habis itu kamu download drivernya RTX 3050 atau 9070 atau yang lain. Setelah install, restart, baru seperti tadi cara pakainya. Gampang kan? Kalau untuk ukurannya ya standar persis kayak handheld yang lain. Harganya murah di 8 juta. Bentuknya ini nggak seperti Legend Go yang bisa dilepas kanan kirinya ya. Ini gabung. Terus warnanya putih, lama-kelamaan pasti akan agak-agak menguning. Di sini ada speaker, di sini ada trackpad. Nah, ini udah ada getarnya ya, bro ya. Bisa dipencet juga. Ini sudah Hall effect ya. Ini sudah Hall effect, ada RGB juga di sini. Nah, terus di sini ada XYAP kayak nganu ini berarti, kayak Xbox. Terus di sini ada menu untuk mengganti performance. Ini ada shortcut. Nah, ini performanya di sini. Jadi kamu bisa atur performance, power saving sama custom, terus thermalnya, fan-nya, mau bikin performance atau full speed. Terus di sini ada ngatur brightness, audio, Bluetooth, WiFi, resolusi, refresh rate, frame monitor, macam-macam bro di sini, bro. Nah, macam-macam. Tinggal mencet satu tombol di sebelah sini. Terus kalau yang ini itu masuk ke Legion aplikasi Lenovo-nya. Jadi aplikasi game. Nah, kayak gini nih, bro. Model-model kayak Steam lah, tapi bikinan dari Lenovo. Ini sudah free Game Pass 1 bulan ya. Kamu bisa cloud gaming, game-game Xbox. Nah, ini seperti gini, bro. Terus di sebelah sini ada sama joysticknya, ini sudah Hall effect, RGB juga, arah kanan kiri atas bawah. Terus habis gitu bagian belakangnya ini sudah support sama apa ya namanya ya, immersive precision. Jadi pada waktu kamu mencet setengah gitu tuh, kalau main mobil ya ngeng gitu loh, bro. Oke, ada kanan, ada kiri, ada tombol power, volume up, volume down. Ada lubang-lubang pembuangan panas dan ada dual USB 4.0 40 GB per second. Di sebelah sini ada micro SD, jadi kamu bisa tambah sampai 1 tera lagi, atau kalau kemahalan ambil 512. Di sini ada tombol Y2, Y1, ada sistem pembuangan panas. Kalau untuk ergonomisnya enak banget karena ini timbul. Nah, ini mentol kayak gini nih. Jadi enak banget.
Oh, mantap gitu loh. Di sini ada kuncian bro ya. Jadi pada waktu kamu arahkan ke atas dia seperti gini. Kalau arahkan ke bawah itu gini. Oh. Legion Go S ini ada dua varian ya, pemakai prosesor AMD Z2 Go sama AMD Z1 Extreme. Jadi ini di atasnya Z1 series, bukan di atasnya Z1 Extreme kalau Z2 Go, di atasnya Z1 series. Jadi Z2 itu ada macam-macam, ada Z2, Z2 Go yang ini, sama Z2 Extreme, baru itu di atasnya Z1 Extreme. Kalau untuk detail spek kamu bisa lihat di gambar sebelah sini bro. Z2 series ini diklaim itu lebih dikhususkan untuk game handle, terus lebih power saving, jadi baterainya penggunaan dayanya itu lebih irit daripada Z1, terus lebih ngacir bro dalam gaming. Kalau untuk harganya di website resminya itu 599 sama 729, ada dua varian. Paling rendahnya di $600, ini selisih $100 sama ROG Ally biasa. Terus sama-sama pakai Windows 11, ukurannya di 8 in, Full HD, sudah touchscreen. Kalau untuk DCI P3 dan lain-lain kamu bisa lihat di sini bro. Nah, ini data aslinya. Karena di sini diklaim 97% DCI P3 dan 500 nit. Kamu bisa cek di situ. Terus refresh rate-nya ada variasi 120 sama 144, sama aja ROG Ally juga 120, memakai teknologi Z2 Go sama Z1 Extreme. Jadi ada dua variasi Z1 sama Z2 bro. Memakai integrate AMD Radeon 800M RDNA 2. Tapi kalau punyanya ROG itu pakai RDNA 3, dua-duanya 16 GB, ada yang sampai 32 GB, tapi kalau untuk clock-nya lebih tinggi ROG Ally ya di 7500 MHz, kalau ini 6400, ada dua varian 512 1 tera, semuanya memakai WiFi 6E dan Bluetooth 5.3. Kalau untuk portnya lebih ciamian ini, terus touchpad kalau yang Ally nggak ada ininya bro, nah nggak ada ininya. Kalau untuk beratnya ini lebih berat di 140 gram daripada ROG Ally. Kalau baterainya lebih gede, 55,5 Wh dibandingkan 40 Wh. Ini saya coba ngegame tapi tidak pakai GPU eksternal, tanpa charge, ini di 20 fps ya. Sekarang saya coba settingannya performance aja, performance full speed, fan-nya full speed. Terus brightness-nya 100%, volume 100%. Mentok pokoknya. Dapat di 20 fps ini. Nah, sekarang gimana kalau saya charge? Apakah naik fps-nya? Ini kan 20, 21, 22 ya. Oke, apakah ngefek? Masih di 21, tidak ada perbedaan. Naik ke 22, sama aja, tambah drop ke 12. Oke, mungkin saya diem aja lah. Ternyata, oh ini yang ngefek 23 ini. 22 ke 23, ngefek sedikit ya. Oh, berarti ciamik ini teknologi Z2 Go ini. Hampir kayak Snapdragon ya. Dicas sama nggak dicas performanya sama aja bro. Ini 20 fps, 22 ya. Saya lepas lagi. Nih, masih tetap di 22. Loh, wah ciamik ini bro. Turun 15, habis ini naik lagi 22 loh. Oke ini bro. Terus kalau dipakai tanpa charger, 100% brightness, 100% volume itu seperti ini. Nah, seperti ini kondisi kalau dibuka dalamnya bro. Jadi agak ribet ya, bautnya banyak banget. Harus hati-hati karena kalau nggak hati-hati bisa pecah bro. Ini nggak ada filter dust atau stiker pendingin sama sekali di sini. Terus ini adalah baterainya di 13.240 mAh, 55,5 Wh. Di sini ada dua speaker. Sistem pendinginannya dibuang melalui satu arah di sebelah sini, memakai fan ini. Ini adalah AMD Ryzen Z2 Go 4 core 8 thread 3,0 sampai 4,3 GHz.
Kalau untuk memorinya nggak bisa di-upgrade, 16 GB LPDDR5X, jadi ya selamanya akan segitu. Terus kalau untuk NVMe-nya bisa kamu upgrade jadi 1 Tera bro. Ini 512, 2242. Tapi kamu bisa pakai NVMe yang panjang karena di sini ada bautnya lagi. Jadi mau pakai yang pendek segini bisa atau yang panjang juga bisa bro. Sudah built-in Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Kalau untuk speakernya ya standar ya, kenceng, bassnya ada, ya kayak handheld yang lain. Cuma kalau menurut saya kurang keras. Oke, sekarang waktunya saya tes di beberapa game dan software benchmark gimana performa dari AMD Z2 Go ini bro. Check it out. Here they come. I've come back from far worse than that. I need to know you can survive the journey. Then we leave for the mountain? Depends on you. Hunt.
Ya, seperti itu review dari Lenovo Legion Go S memakai Z2 Go. Ada Z2, ada Z2 Extreme. Wah, ini Xiaomi Soro Z2 Extreme ini bro. Pasti lebih kenceng daripada yang Go. Tapi kalau dibandingkan dengan Z1 Extreme, menurut saya beda tipis lah. Ya, ada selisih FPS tapi nggak terlalu signifikan banget. Mungkin signifikannya di Z2 Extreme. Tapi yang paling Xiaomi Soro, ada Thunderbolt-nya ini loh bro. Kamu bisa pasang Wacom Cintiq, bisa pasang mesin-mesin DJ, lighting, GPU eksternal, apapun hardware yang butuh data transfer tinggi, kamu bisa tancepin ke sini. Kalau kamu pakai handheld, terus kamu pakai GPU eksternal, dibawa kemana-mana, ribet. Jangan, taruh di rumah aja bro. Oke, kalau kalian cocok, linknya ada di deskripsi. Saya Ricky Sandi, Channel, salam teknologi.